Apakah Gibran mewakili anak muda? Tidak. Mungkin lebih tepatnya mewakili bapaknya. Pikiran-pikirannya tidak mudah, sangat normatif, konvensional, tak ada terobosan baru, karena ia meyakini hanya melanjutkan apa yang ada. Mengenai istilah-istilah asing, apalagi dalam debatnya yang kedua, membuktikan bahwa dia hanya menghafalkan istilah, tapi konteksnya luput. Misalnya soal greenflation, istilah ini dimunculkan seolah substansi persoalan bagi Indonesia. Yang walaupun itu sebetulnya sudah dielaborasi oleh Profesor Mahfud dalam tanggapannya dengan mencontohkan apa yang terjadi di Madura, tetapi justru tanggapan Prof. Mahfud ini dinegasi Gibran dengan gimmick seolah seorang pantomimer amatiran sebagai tidak memahami masalah. Uraian Gibran mengenai greenflation itu sendiri juga bias. Saya lebih percaya pada apa yang dijelaskan oleh Prof. Ikrar Nusabakti yang pernah menyaksikan langsung soal demonstrasi rompi kuning di Paris yang dicontohkan Gibran dalam debat itu. Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang rompi kuning di Paris itu setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation tapi greedflation. Jadi dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy, memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar itu ada nilai yang naik. Nah itu yang kemudian disebut greenflation itu. Pernyataan-pernyataan Gibran berkait food estate dan hilirisasi diketawain para penggiat lingkungan yang lebih menguasai data lapangan. Apalagi soal pertambangan ilegal yang menurut Prof. Mahfud marak dan sulit ditanggulangi. Oleh Gibran ditanggapi ringan saja karena menurutnya cara mengatasinya mudah. Ia akan mencabut IUP mereka, para penambang ilegal itu. Apakah itu artinya penambang ilegal punya IUP, izin usaha penambangan, hingga dengan gampang dicabut? Mencabut barang yang tidak ada jika bukan mabuk tingkat dewa sulit dilakukan. Mungkin seperti menghilangkan bau kentut dengan mencabut kentutnya. Dalam marketing consumer good seperti jualan martabak, mungkin saja cerdas dengan teori marketing anti-marketing seperti yang lagi tren kelas pewarung pinggir jalan. Jangan tengok kiri kalau tak mau untung. Tapi untuk mempromosikan diri dengan marketing anti-marketing sangat riskan. Karena pada kenyataannya, apakah semua anak muda merasa terwakili kehadiran Gibran? Anak muda dengan berbagai latar belakang, kaya dan miskin di kota dan di desa, yang cerdas maupun biasa saja, punya kesadaran atau preferensi politik yang beragam. Tidak semua seperti dan mau mengikuti Gibran. Jika Gibran lebih disebut mewakili ayahnya, itu terlihat dari proses pemajuan dirinya sebagai Cawalkot di Solo, di mana demikianlah bapaknya yang meminta privilege dari PDIP yang waktu Pilwakot Solo sudah mempunyai calon sendiri. Demikian juga waktu pemajuan diri sebagai cawapres, harus mengorbankan pamannya sendiri dicopot dari posisi sebagai ketua MK karena pelanggaran berat soal etika dalam proses perubahan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017. Dari sini terbukalah jalan Gibran dicawapreskan, mengatasi deadlock cawapres bagi Prabowo dalam koalisi yang mendukung Jokowi. Gibran yang belum berusia 40 tahun di situ mendapatkan pengecualian. Ini adalah cara anak muda yang enggak banget. Jikapun ia diposisikan sebagai anak muda, ia anak muda yang karakternya oportunis. Kalau ada anak muda, sebutlah seperti Syamar Amani yang semula mendukung Ganjar kemudian berubah pilihan, adalah biasa saja. Apalagi ketika ia kini adalah staf sus BUMN, di mana Erick Thohir sudah menyatakan mendukung ke paslon 02. Di situ artinya
Memang tidak ada yang luar biasa dalam dunia politik. Mau anak muda, mau anak tua, sepanjang mereka mudah digoda kekuasaan. Nggak ada yang aneh di dunia politik. Dan kita dengan gampang melihat bagaimana orang-orang bisa terdegradasi nilai moralitas dan etika.